Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lampu Redup bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia menonton di channel ini. Dan buat kalian yang nantinya merasa terhibur dengan cerita yang saya bawakan, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Karena subscribe itu membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Dan karena ini adalah segmen cerita pendek, jadi langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita horor, kita mulai. Cerita ini datang dari sepasang suami istri yang pergi liburan ke luar kota. Dan ia membawa anaknya yang masih berusia 4 bulan. Sebut saja nama laki-lakinya itu adalah Ringo. Dan istrinya itu bernama Ratna. Mereka saat itu ingin pergi liburan. Dan ini adalah liburan pertama kalinya sejak mereka menikah dan memiliki anak. Karena hari-hari mereka itu sibuk bekerja satu sama lain. Jadi mereka ingin menghabiskan waktu liburnya itu bersama-sama. Namun pergi keluar kota bersama dengan anak kecilnya itu. Namun mereka tidak tahu bahwa saat liburan itu mereka sedang menuju tempat yang akan menjadi mimpi buruk buat mereka berdua. Dan ceritanya dimulai dari saat itu Lebaran. Sebelum sholat Idul Fitri, malamnya itu takbir berkumandang di seluruh penjuru kota. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Mereka pun dengan hati yang sangat gembira. Mereka berkemas seluruh pakaian dan benda-benda yang dibutuhkan untuk mereka pergi. Nantinya ketika selesai sholat Idul Fitri, mereka menggunakan mobil pribadinya. Pergilah ke salah satu tempat yang mereka sudah sangat inginkan dari jauh-jauh hari. Mereka yang tinggal di kota yang jauh dari laut, jadi sudah pastinya mereka ingin pergi ke laut, melihat suasana laut dan merasakan angin yang sangat segar diterpa oleh angin laut. Jadi singkat cerita, mereka pun sudah sampai di tempat yang mereka tuju, ke salah satu hotel yang tidak terlalu besar namun cukup nyaman untuk mereka mengistirahatkan tubuhnya untuk esoknya ke tempat-tempat yang sudah mereka rencanakan. Nah, di hotel itu tepatnya jam 8 malam mereka baru saja sampai di situ. Lalu secara bergiliran Ringo dan Ratna ini mandi. Saat itu Ringo lah yang terlebih dahulu pergi mandi. Dan selesai Ringo mandi, lalu Ringo pun menjaga anak kecilnya itu dan Ratna lah mulai mandi. Nah, ketika Ratna ini sedang mandi, Ringo sedang asik sendiri memakai pakaiannya. Namun entah kenapa ada angin yang berembus dari arah belakang Ringo. Sedangkan mereka belum menghidupkan kipas angin, hanya baru menghidupkan AC-nya saja. Ringo yang notice dengan angin yang menerpa tubuh bagian belakangnya. Ia melihat ke arah belakang, melihat ke seluruh tempat di kamar hotel itu. Namun ia tidak melihat sesuatu hal yang menimbulkan angin itu. Lalu ia melihat ke arah anaknya yang sedang terbaring sambil menyusu botol. Karena tidak satupun yang janggal di pandangan Ringo, ia kembali menggunakan pakaiannya. Dan baru saja ia mengancing bajunya, tiba-tiba anaknya ini berteriak sangat histeris sampai membuat Ringo ini terkejut. Dan Ratna pun yang mendengar suara anaknya itu langsung bergegas menyelesaikan mandinya, lalu membukakan pintu kamar mandi, melihat Ringo yang sudah menggendong anaknya yang masih berteriak sangat-sangat besar dan sangat histeris. Ratna pun yang panik melihat anaknya seperti itu, karena tidak biasanya anaknya ini seperti ini. Apa mungkin si anaknya ini digigit nyamuk atau digigit semut
atau beberapa hal yang membuat dirinya tidak nyaman. Ia pun mulai mengecek satu persatu bagian tubuh dari anak bayinya ini. Namun tidak ia dapati seperti serangga atau semut kecil ia menggigit tubuhnya. Ringo dan Ratna pun bergiliran menggendong anaknya yang masih sesekali menangis histeris. Ringo awalnya berpikir tidak yang aneh-aneh, sampai suatu waktu di mana salah satu barang yang ada di kamar hotel itu terjatuh. Padahal Ringo sangat ingat sekali bahwa barang itu letaknya tidak di pinggir, melainkan di tengah. Ringo pun mengambillah remote TV itu. Lalu ia meletakkan lagi kembali ke tempat yang tadinya ia letakkan. Dan ketika ia melihat ke arah kaca, dan apa yang dilihat Ringo itu benar-benar di luar nalarnya. Karena ini adalah pertama kalinya ia melihat sesuatu seperti kepala yang melayang-layang tanpa tubuh. Ya, itu adalah kuyang. Kuyang wanita yang melayang-layang melihat sangat sinis ke arah anak Ringo. Ringo yang sangat bergemetar melihat ke arah kaca sosok itu yang terus melihat anaknya. Ia pun menoleh ke arah yang berlawanan dari pantulan cermin itu. Namun ia tidak mendapati sosok itu secara langsung. Namun kembali ia melihat ke arah cermin, sosok itu masih ada. Namun bukan melihat ke arah anaknya, melainkan sosok itu melihat langsung ke arah Ringo. Ringo yang melihat langsung tatapan mata dari sosok itu. Ia pun tiba-tiba pingsan. Suasana yang keos, anak yang histeris, suaminya yang pingsan. Ratna pun panik. Lalu Ratna pun menelponlah resepsionis yang ada di bawah. Dan tak lama kemudian perwakilan dari hotel itu pun datang, membantu mengangkat tubuh Ringo ke atas tempat tidurnya. Ratna pun berterima kasih dengan orang itu, lalu memberikanlah uang tips. Dan orang itu pun berpamitanlah sambil mengucapkan terima kasih. Ratna menutup pintunya dan melihat ke arah Ringo yang masih tertidur. Ia terus menggendong anaknya dan entah kenapa saat itu anaknya sudah tidak rewel lagi. Dan hampir setengah jam kemudian tiba-tiba Ringo ini pun terbangun. Namun seperti orang yang sangat cemas melihat ke arah Ratna dan anaknya sambil bertanya, "Apakah kalian tidak kenapa-kenapa?" Ratna pun hanya menjawab, "Tidak kenapa-kenapa." Karena kenapa? Ringo pun menjelaskan kenapa tadinya ia pingsan. Ratna yang mendengarkan cerita Ringo tadi, ia pun bergidik ngeri karena ia merasa memang ada yang aneh di hotel ini atau di tempat ini. Namun karena mereka ini membawa anak kecil dan sudah malam, mereka tidak bisa pergi meninggalkan hotel ini. Jadi mau tidak mau Ratna dan Ringo ini tidurnya bergiliran, bergantian menjaga anaknya, berharap sosok ini tidak kembali datang dan mengganggu anak yang sangat mereka sayangi. Lalu Ringo pun membaca Al-Quran melalui handphonenya dan bergantian dengan Ratna ketika Ringo ini tidur. Dan syukurnya sampai di pagi hari tidak ada lagi kejadian-kejadian yang aneh. Karena sudah pagi mereka pun bergegas meninggalkan hotel itu. Mereka pun check out dan cerita pun selesai. Oke, bagaimana ceritanya tadi? Mungkin buat kalian yang pernah membawa anak kecil pergi meninggalkan rumah kalian, entah itu libur atau tugas keluar kota. Apakah kalian pernah merasakan kejadian janggal seperti sepasang suami istri ini, entah itu gangguan dari kuyang atau setan-setan lainnya? Boleh komentar di bawah. Nah, sebelum saya tutup video ini, saya ingin mengingatkan buat kalian yang tadinya merasa terhibur dengan cerita yang saya bawakan, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa mampir di video-video lainnya yang ada di channel ini, karena saya sangat menjamin banyak sekali cerita-cerita yang horor dan epik sampai membuat kalian susah tidur. Nah, saya Adul undur diri. See you.